Yang suka menyalah-nyalahkan orang lain itu sebetulnya dia tidak bermasalah dengan orang. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri, cuman tidak sadar. Dirinya adalah diri palsu yang bernama pikiran itu. Dia lalu sering dikuasai oleh diri palsu kita. Sehingga kita lebih mendengar pikiran kita ketimbang kesadaran. Carakan yang iya, itu yang namanya ghibah. Ghibah itu membicarakan yang iya. Sebetulnya ketika kita mengalami situasi yang buruk dalam hidup, bukan dari Allah, bukan ujian, bukan cobaan. Kita sedang diajarkan untuk belajar mengambil tanggung jawab dari pilihan kita sendiri. Karena kita sedang mengikuti pikiran palsu kita. Sedang mengikuti si dasa muka yang bernama Rahwana itu. Kita pernah enggak melakukan sesuatu yang membuat kita, diri kita sendiri merasa hina setelah melakukan itu? Lembut itu bukan intonasi suara. Kenapa? Orang suaranya keras, kalau sudah lembut hatinya, kelihatan aja kelembutannya. Orang yang lembut-lembut aja hatinya, kalau keras, kelihatan juga kerasnya. Paham? Orang yang sudah lembut hatinya tidak pernah menyalahkan siapapun. Udah selesai dengan dirinya sendiri. Yang suka menyalah-nyalahkan orang lain itu sebetulnya dia tidak bermasalah dengan orang. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri, cuman tidak sadar. Sampai sini ngerti? Coba simpulkan. Jadi siapa setan menurut Quran surat Al-Mujadilah ayat 19? Siapa? Orang yang lupa mengingat kepada Allah. Tah eta setan teh cek Quran mah. Mangga we talung tikunya lira. Gitu. Nggak apa-apa ya, agak jujur sedikit. Oke. Lanjut. Ini Al-Mujadilah ayat yang ke-20. Kalau tadi ayat yang berapa? 19. Lanjut dulu. Ya. Innallazina yuhaddu. Itu ada panjang itu, ya 5 harokat. Dibacanya yuhaddunallah gitu ya. Itu. Mad apa itu namanya? Mad wajib munfasil. Oh, pintar kalian, luar biasa ya. Berapa harokat? 5 atau 6 harokat. Luar biasa. Memang lulusan mana? Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Ini penjelasan dari yang tadi. Karena dia lupa mengingat Allah. Berikutnya, perilaku yang selanjutnya, dia jadi menentang Allah dan Rasulnya. Jadi sekalipun dalam dirinya itu Allah dan Rasulnya bicara, membimbing, diabaikan semua. Karena dia pikir dirinya adalah diri palsu yang bernama pikiran itu. Dia lebih dikuasai oleh pikiran daripada oleh kesadarannya. Banyak yang kayak gitu. Dan itu yang membuat manusia banyak yang jatuh dalam lembah kebinasaan. Orang yang korupsi ditangkap oleh aparat hukum. Sebetulnya karena dia menentang Allah dan Rasulnya. Sebenarnya Allah dan Rasulnya udah bicara nggak di sini? Bicara. Tapi dia lebih dikuasai oleh diri palsunya yang bernama pikiran. Paham? Jujur ya, jujur. Kita ini Bapak Ibu terlalu sering dikuasai oleh diri palsu kita. Sehingga kita lebih mendengar pikiran kita ketimbang kesadaran. Padahal kesadaran tos. Tong ngomongkeun batur wae. Da ieu mah da nya atuh. Tuh. Betul enggak? Kalau iya pun tidak usah dibicarakan. Apalagi tidak. Membicarakan yang iya itu yang namanya ghibah. Ghibah itu membicarakan yang iya. Memang terjadi. Kalau kita membicarakan yang tidak terjadi itu masuknya fitnah. Dua-duanya berat Ibu. Kok Ibu ya? Bapak. Maaf ya.
Sesungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Lihat saya semua, lihat saya semua. Banyakkah orang yang terhina dalam hidup ini? Banyak? Dipermalukan oleh banyak orang? Banyak? Dianggap orang jahat? Banyak? Karena dia melakukan kejahatan. Saat dia melakukan kejahatan, sebetulnya dia sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Dan dia sedang menentang Allah dan Rasulnya. Sidik, amanah, fatonah, balagoh. Hidup di sini sebagai energi yang mengingatkan. Getaran itu ada, tetapi dia mengabaikan semuanya. Jadi sebetulnya ketika kita mengalami situasi yang buruk dalam hidup, bukan dari Allah, bukan ujian, bukan cobaan. Kita sedang diajarkan untuk belajar mengambil tanggung jawab dari pilihan kita sendiri. Karena kita sedang mengikuti pikiran palsu kita. Sedang mengikuti si dasa muka yang bernama Rahwana itu. Clear sampai sini? Nah, makanya ayat yang tadi mengatakan bahwa siapapun yang lupa mengingat Allah, itulah setan. Ayat yang berikutnya, siapapun yang lupa kepada Allah, maka dalam kesehariannya pasti menentang Allah dan Rasulnya. Karena dia pikir dirinya adalah pikiran itu sendiri. Paham? Rugi enggak? Hina enggak? Oke, Bapak Ibu, jujur ya, kita pernah enggak melakukan sesuatu yang membuat diri kita sendiri merasa hina setelah melakukan itu? Pernah? Pernah? Ini kalau saya tanya satu-satu pernah? Pernah, kita udah mengalami. Apakah itu salah? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Biar kita merasakan dengan melakukan ini, ternyata dampaknya ini. Jadi ayat ini nyata atau hayalan? Nyata. Nyata. Tetapi anehnya setelah kita terhina itu kita melakukan tindakan yang kedua. Itu yang jadi masalah. Yang pertama saya bilang gak masalah. Tapi melakukan tindakan yang kedua yang menghinakan diri kita dengan tindakan yang sama, ini yang saya aneh. Pesan dari Allah itu tidak pernah ditangkap. Padahal sudah terhina, betul gak? Ya, oke. Tapi gak apa-apa. Lagi-lagi ya, ketika sudah dibungkus oleh ketidaksadaran seperti itu. Nah, ini kalau saya bacakan, apalagi dibahas ya tajwidnya satu-satu, gak selesai. Ya, gak selesai. Jadi yang ini, yang ke-22, surat Al-Mujadilah yang ke-22 ini saya akan bacakan terjemahannya aja. Baik, kita lihat. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Tidak akan bisa akur. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sungguh-sungguh dengan orang yang suka menentang Allah dan Rasul-Nya, itu tidak bisa berkasih sayang. Sekalipun orang itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, atau saudara-saudara, atau keluarga mereka. Nih di Quran ada kata begini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wazkuru nikmatallah alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Bapak Ibu, ini kabar gembira. Kalau kita sudah disatukan oleh nikmat Allah yang bernama Habl, yang bernama tali Allah itu, sudah merasakan keberadaan Allah dalam diri kita dan Allah meliputi semua. Dia adalah Satunggal yang meliputi semua tubuh. Merasakan hal yang sama pengalaman itu. Kita sudah diikat menjadi saudara. Bahkan persaudaraan ini melampaui dengan orang tua, melampaui dengan anak, melampaui dengan keluarga. Itu kata Quran. Jadi kalau ada gap ya. Ada gap antara orang yang beriman sungguhan dengan orang yang seharinya menentang Allah dan Rasulnya. Ada gap, belum bisa satu frekuensi. Memang Allah yang bilang begitu dalam Quran. Surat Al-Mujadilah ayat 22 ini. Maaf Bapak Ibu. Saya sering bicara dengan orang-orang yang sudah mengalami pengalaman spiritual ini. Sudah mencapai kesadaran ini. Saya tanya, kamu rindu gak sama orang-orang yang sudah mengalami pengalaman seperti kamu? Kok ada kerinduan yang luar biasa?
Dan kerinduan itu melampaui kerinduan dengan saudara-saudara yang masih belum mengalami pengalaman yang sama. Kenapa? Habelnya sudah ada. Diikat menjadi fa asbahtum bi nikmati wana. Aku ikat dengan nikmat ini. Kamu menjadi saudara. Kenapa? Sudah merasakan kenikmatan yang sama. Sudah mengalami pengalaman yang sama. Itu yang dikatakan ruhama ubainahum. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Dan ini tidak bisa diceramahkan ya. Harus dialami sendiri. Dialami sendiri ya. Jangan puas dengar ceramah saya. Kalau Bapak Ibu sudah berubah, baru dengar ceramahnya. Alhamdulillah. Lebih dahsyat lagi kalau mengalami langsung pengalamannya. Clear sampai sini? Oke. Gimana? Tidak pusing lagi? Udah mulai ngerti ya? Udah ketemu setan ya, tenang aja. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam kalbu mereka. Dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Jadi yang menguatkan keimanan dalam kalbu kita itu bukan Allah. Tapi kita sendiri. Yahdillahu linurhi mayyasha. Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa yang dikehendaki. Siapa yang akan dikehendaki oleh Allah. Hanya mereka yang punya kehendak. Semua bermula dari diri kita sendiri. Jadi Allah sudah membuka ruang seluas-luasnya. Bahwa semua kita ini punya hak yang sama. Untuk bahagia. Untuk berkelimpahan. Jangan percaya sama orang yang mengatakan Allah membeda-bedakan kita. Kita adalah hamba Allah semuanya, diberi kesempatan yang sama. Yang membedakan nasib kita bukan Allah, diri kita sendiri. Clear? Oke. Orang lain sudah bangun, kamu masih tidur. Orang lain masih bangun, kamu sudah tidur. Ya beda atuh, betul nggak? Iya, betul. Orang lain sudah bangun, kamu masih ngorok. Orang lain masih bangun, kamu sudah ngorok. Itu jam tidurnya berapa jam ya sehari saya nggak ngerti. Tapi berharap rezekinya banyak. Berharap berkelimpahan. Ya Allah. Dia sudah tidak bisa mengendalikan yang bisa dia kendalikan. Betul? Saya mau nanya. Bapak Ibu jam tidur bisa nggak dikendalikan? Bisa. Sudah dikendalikan? Tah eta. Males saya nanya sama kalian itu. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Jelas sekali Quran. Surga itu mengalir sungai. Sungai itu lambang dari apa? Kesuburan. Betul? Keindahan, kesejukan. Betul? Iya. Kita udah punya segalanya di sini. Ya? Sungai ada, curug ada. Betul? Iya, melak lenca jadi, melak singkong jadi, betul nggak? Iya. Sombong-sombongnya orang Indonesia, tongkat aja dilempar jadi. Saking suburnya. Makanya Indonesia ini adalah surga yang sangat nyata. Lanjut dulu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka puas terhadapnya. Ya, mereka itulah golongan-golongan Allah. Nah, golongan Allah di Quran disebutnya Hizbullah. Nih, penghujung ayat ini saya bacakan ya, bahasa aslinya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun puas terhadap kehidupan yang mereka dapatkan. Ya, ulaika hizbullah. Itulah Hizbullah, keluarga Allah. Mau jadi keluarga Allah? Indah Ibu. Jangan jadi hizbus syaiton terus. Ya, Hizbullah itu cirinya hidupnya dikendalikan oleh kesadaran. Hizbus syaiton hidupnya dikendalikan oleh diri palsu, ego yang bernama pikiran. Makanya lihat ya, hizbus syaiton itu kerjanya berantem, perang. Tidak suka damai. Senangnya itu bikin gaduh. Kalau Hizbullah tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Bisa nggak sekarang membedakan mana hizbus syaiton, mana Hizbullah? Bisa? Masa nggak bisa? Awas, jangan tertipu oleh bungkusannya.
Ya, saya kasih peringatan nih kalau ke Garut, ke kampung saya. Kalau disuguhi kongguan, awas. Ya, ya, jangan terlalu besar ekspektasinya. Ya, bisa kiripik, ya, bisa opak, betul nggak? Ya, bisa ranginang, ya, 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 bisa apa itu cireng, bisa cimol, ya, bisa macam-macam, gitu. Makanya jangan tertipu oleh bungkusan luar. Bungkusan luar itu gampang. Dandan luar itu sangat mudah. Tapi yang paling penting dari agama adalah kesadaran, akhlak, kedewasaan. Ya, paham? Oke. Mau jadi Hizbullah atau Hizbus Syaiton? Saya doakan kalian jadi keluarganya Allah. Keluarganya Allah itu adalah ketuhanan. Kalau keluarga setan adalah kesetanan. Paham? Oke. Salah setan? Tidak. Ya, karena ada kesetanan ya. Yang salah siapa? Yang kesetanan. Ya, setan enggak salah. Oke, lanjut. Oke. Jelas sekali. Menurut David Hawkins, ini masuk ya pada ukuran untuk mengukur kita. Menurut David Hawkins, pernah dengar David Hawkins? David Hawkins itu bukunya banyak. Salah satu buku yang paling saya kagumi judulnya Letting Go. Buku itu cerita tentang bagaimana kita bisa mempraktekkan pasrah kepada Tuhan. Saya belum pernah menemukan buku yang sehebat yang ditulis oleh David Hawkins tentang pasrah. Jadi pasrah masuk akal, dijelaskan secara saintifik. Saya tidak menjelaskan Letting Go di sini, baca aja sendiri bukunya. Tapi saya mencuplik dari Letting Go itu salah satu yang disebut dengan skala kesadaran manusia. Makanya kesadaran manusia dibagi dua. Kalau kesadaran di bawah 200 itu namanya force. Ya, itu kesadaran rendah. Itu yang disebut dengan neraka. Jadi neraka itu adalah kondisi psikologi seseorang ketika dia berada di kesadaran rendah. Nah, karena kesadaran rendah dikendalikan oleh diri palsunya, maka dia jadi kesetanan. Nah, itu. Nah, di atas 200 ke atas itu yang disebut dengan power. Kira-kira batasnya dari 200 itu ke atas. Nah, saya tidak akan bicara secara lengkap. Saya bicara yang 200 ke atas, ini pun saya akan cuplik bagian yang ada kaitannya dengan kajian kita hari ini. Nah, orang yang penuh cinta, love, itu oleh David Hawkins diberi angka dengan skala kesadaran 500. Semoga Bapak Ibu sudah ada yang mencapai 500. Semoga. Ya, tapi mari kita cek ya. Yang pertama, orang yang kesadarannya cinta 500, hidupnya itu punya eksistensi dengan memaafkan. Begitu mudah memaafkan. Masuk Bapak Ibu? Masuk enggak? Tapi ini baru sebagian kecil. Yang kedua, memelihara. Bukan sekedar memaafkan. Ingin memelihara. Memelihara hubungan keluarga. Memelihara keharmonisan. Memelihara persahabatan. Kan ada orang ya, hanya karena uang sedikit kemudian putus hubungan. Nah, ini jelas itu mah di bawah 200 ya. Masuk ya memaafkan? Kan tadi saya bilang kita mau ukur nih, ukur. Kita sudah sukses gak melindungi diri kita sendiri? Kita sudah sukses gak mengendalikan diri kita sendiri? Yuk kita cek dulu, dicek dulu. Ya, dia bereksistensi dalam kehidupannya selalu menjadi pemaaf, menjadi pemelihara. Bahkan dia mendukung yang lain. Jadi pada orang lain itu selalu mendukung. Orang lain sedang bingung, dia selalu mendukung. Udah, jangan dipikirkan yang gitu. Udah, dia selalu ngasih jalan keluar, gitu. Ya, kira-kira Bapak Ibu masuk gak yang nomor 1 ini? Wah, luar biasa, 500. Ya, Cintanya tidak bermula dari akal pikiran, tapi cintanya dari jiwa atau kesadaran. Masuk gak?
Belum jelas ya ini, kalian udah menjawab ya. Gitu. Cinta yang berasal dari pikiran itu transaksional. Karena pikiran itu benar salah, baik buruk. Kalau kamu benar menurut pikiranmu, kamu baru cinta. Tapi kalau tidak benar menurut pikiranmu, kamu tidak cinta. Ini cinta yang berasal dari akal pikiran. Kayaknya kalian masuk. Masuk yang ini maksud saya. Kalau cintanya berasal dari kesadaran, ya ini, dia itu sudah unconditional. Sudah tanpa syarat. Jadi gini, kalau cinta dari kesadaran, suamiku, gitu. Kamu mau apapun yang kamu lakukan, kamu adalah suamiku. Gitu. Kamu mau baik sama saya, tidak baik sama saya, kebaikanmu hanya untuk diri kamu sendiri. Tapi saya sebagai istrimu tetap akan menyayangi kamu. Kayak ini sedang ngasih contoh, bukan kalian begitu. Ini jangan GR dulu. Saya mau nanya, kalian begitu enggak? Ini harus dikasih contoh. Kalau nggak dikasih contoh itu, suka ngaku-ngaku gitu. Kalau sudah begitu 500. Itu yang namanya cinta yang berasal dari jiwa, yang berasal dari kesadaran. Kan kesadaran itu adalah kesadaran murni. Dia kesipati sifat-sifat Tuhan yang maha. Maka dia menjadi luas, pemaaf, tidak pernah ngutik-ngutik, tidak pernah dendaman. Oke, 2. 3. Cinta berfokus pada esensi dari sebuah situasi, bukan pada situasinya, apalagi pada detailnya. Contoh. Nih dikasih contoh lagi, ya. Ini. Ada situasi yang tidak enak. Misalnya ketahuan tuh kalau pasangannya ternyata sudah punya istri simpanan. Ini kasih contoh dulu. Gimana reaksinya? Apakah berfokus pada esensi dari suatu kejadian atau malah berfokus pada kejadiannya? Yang berfokus pada esensi. Jangan-jangan selama ini pelayanan saya tidak bagus. Kenapa sampai ini terjadi? Bukan salah pasangan saya. Salah saya. Saya harus memperbaiki diri. Gitu gak Bapak Ibu? Kalau begitu 500. Ini kalau gak dikasih contoh. Banyak yang baca Letting Go. Ya termasuk di komunitas saya. Saya bilang kamu baca Letting Go. Besok saya tanya. Gimana? Kamu udah masuk 500 gak? Apa ya katanya. Bingung, saya nggak ngerti. Wah harus dikasih contoh sama saya. Nah udah dikasih contoh gini masih ngerti piraku. Oke lanjut. Terkait dengan keseluruhan, bukan hal-hal yang partikuler. Kalau melihat sesuatu tuh melihat globalnya, bukan ecek-eceknya. Jadi melihatnya itu secara global. Pesannya apa buat saya, bukan melihat detail-detailnya. Nah yang suka nyerian hati itu sebenarnya karena melihat detail-detailnya, bukan melihat globalnya, sehingga dia tidak bisa menangkap pesannya. Cinta sebagai nilai intrinsik yang bersemayam dalam segala hal yang eksis. Orang yang nilainya sudah 500 itu, dia melihat cinta dalam segala hal, intrinsik dalam segala hal. Bahkan di kejadian yang tidak disukai pun dia melihat cinta. Bahkan dia bisa belajar sama musuhnya sekalipun. Orang yang sudah bijaksana, ketika dia mendapatkan kritik dari musuhnya, dia bilang, jangan-jangan yang dia ucapkan itu benar ada di saya. Dan kalau itu benar, walaupun dari musuh saya siap untuk mendengarkannya. Tapi kalau itu tidak benar, walaupun dari orang-orang yang menyayangi saya dan tidak objektif, saya tidak akan terima itu.
Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu nggak? Ya kalian cuma ngaku nomor 1 aja. Itu juga masih ragu-ragu ya memaafkannya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Tetapi dari sini kan ada nggak motivasi? Saya setelah kajian ini ingin 500, ada? Bapak Ibu, kalau sudah 500, percaya sama saya, hidup itu nyaris gratis. Tanpa upaya, semua berkah datang. Dan ini harus praktek ya, praktek ya, praktek ya. Sudah bisa melihat cinta dalam segala hal secara intrinsik? Sudah bisa melihat cinta dari orang-orang yang menghina kita? Sudah bisa melihat cinta dari peristiwa yang tidak kita sukai? Ingat, cinta yang dimaksud oleh David Hawkins adalah kekuatan positif. Apa? Jadi apapun yang terjadi, dia hanya melihat kekuatan positif dari kejadian itu. Dia tidak terpengaruh pikiran menjadi negatif, bahkan perasaannya menjadi negatif. Contoh sederhana. Suatu saat dia sedang kerja di tempat perusahaan yang enak, nyaman dengan gaji besar. Tiba-tiba dia harus keluar dari perusahaan itu dan dikeluarkan. Kalau orang yang bisa melihat cinta di situ, oh jangan-jangan ini bagian dari doa saya. Saya bermohon kepada Allah saya diberikan rezeki yang berkelimpahan. Kalau saya kerja di sini terus, saya diatur oleh orang dan gaji saya ditentukan oleh orang. Ini adalah titik awal saya. Jangan-jangan saya harus buka bisnis. Saya ingin penghasilan saya tidak sebesar yang ditentukan orang, tapi saya menentukan sendiri berapa penghasilan yang saya mau. Dan itu bisa terjadi. Begitu kekuatan positif yang berbicara di sini. Tidak ada penolakan. Jadi kira-kira berani menilai diri 500? Berani? Harus berani. Pantaskan diri kita, saya layak mencapai itu. Saya pasti bisa. Modalnya sudah ada dari Allah di sini semua. Tergantung kalian sendiri. Bapak Ibu, ngaji dengan saya tidak cukup mendengarkan kajian-kajian. Praktek harian. Praktek harian. Kalau nggak ada praktek, aduh, percuma. Ngaji itu praktek ya, praktek. Bukan cerita orang, bukan cerita masa lalu. Oh dulu, tos maraot bu. Oh nanti, can araya. Sekarang kita fokus aja di kehidupan kita saat ini. Fokus pada realitas dan terima semua realitas. Apa adanya. Aduh saya itu ya kalau khusus untuk orang-orang yang dekat dengan saya. Dekat dalam pengertian sehari-hari melihat saya. Saya tuh ngasih contoh tiap hari ke mereka. Dalam segala aspek kehidupan. Termasuk dalam sisi ekonomi, berkeluarga, cara mengasuh anak, saya ngasih contoh. Dulu banyak yang tidak percaya bahwa kita itu bisa tak terbatas, ya penghasilannya. Banyak yang tidak percaya. Tapi setelah mencoba, oh ternyata luar biasa ya. Oh ternyata yang membatasi saya adalah pikiran saya dan perasaan saya. Begitu dibuka pikiran dan perasaannya, program-program lama dihancurkan, ternyata luar biasa. Hidup itu sangat menakjubkan. Saya lagi mikir, lagi menceritakan gini karena banyak yang konsultasi pada saya. Ketika Anda berpikir bahwa Anda akan punya pisang, kalau Anda punya uang, maka Anda akan mencari uang untuk beli pisang. Tapi kalau Anda berpikir ya punya uang gak punya uang, pisang pasti ada. Kan yang dibutuhkan pisang bukan uang. Gak ada orang makan uang. Betul? Baru saya ngomong begitu. Neng nong. Maaf ya, ini kejadian langsung. Saya lagi ngomong begitu. Ada orang ngirim pisang banyak sekali. Pisang namanya pisang ampeang. Yang nyakrek dalamnya itu pisang. Itu kesukaan saya. Kalau saya bilang saya suka ini, datang aja. Nyaris tanpa uang. Baru saja dibereskan sama istri saya, datang lagi. Neng nong. Titip katanya, pisang buat saya katanya, pisang raja.
Jadi kadang-kadang yang kita bicarakan itu ya secara tidak sadar sudah jadi doa. Makanya hati-hati membicarakan yang buruk. Saya sering ngajarkan ya sama di komunitas saya. Nanti tanah ini kita beli ya, kita bikin villa di sini. Kebeli. Dalam sehari kemarin saya dapat WA orang nawarin tanah 3 lokasi di Sariwangi. Bayangkan betapa orang Sariwangi itu berpikir kalau saya duitnya tanpa batas. Amin. Makanya kalau ditawarin gitu saya bilang nanti kita lihat ya. Lihat aja dulu. Daripada kita bilang duit di mana? Tah eta. Nanti kita lihat ya, gitu. Ini ya kenyataan kemarin hari kemarin. Udah. Saya lihat satu dulu. Begitu lihat cerita. Saya sedang kesulitan. Saya mengalami kebangkrutan, keluarga saya berantakan, anak saya juga entah di mana. Saya hidup sendiri di sini. Duh, saya merasakan. Akhirnya awalnya cuman nanti dilihat ya, kan mau lihat aja. Saya buka-buka dulu saldo. Berapa Pak utang Bapak ke bank? Udah bayarin aja dulu utangnya biar Bapak tenang. Bapak tetap tinggal di sini. Nanti habis lebaran kita bicara lagi. Kan hari itu yang bisa saya lakukan baru itu. Habis lebaran kita bicara lagi. Ke bank, senang Bapak itu. Langsung ke bank, langsung bayar utang-utangnya, bisa tidur nyenyak. Itu aja dulu yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang bukan soal rumahnya yang paling penting, tetapi ada interaksi kita. Belajar mendengarkan orang lain, didengar aja sudah bagus. Bapak Ibu, begitu ditawarin rumah, artos di mana abdi mah? Jalmi alit. Tuh, mong sakieu. Iya ada kamu mah jelma leutik lain buta. Tapi itu kata-kata sering meluncur gak? Aduh, itu membatasi. Kenapa dibatasi oleh pikiran kita? Udah dibatasi tapi sama Allah minta rezeki yang berkelimpahan. Aneh ya? Aneh apa tidak? Siapa yang aneh?